Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran interaktif berbasis digital multimedia untuk mata pelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Setelah menyaksikan tayangan tersebut, kalian dapat mengikuti instruksi dari guru kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan setelah kegiatan menyaksikan tayangan ini. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian menyaksikan tayangan ini yang terdiri dari dua tayangan, yaitu tayangan teoritis dan tayangan kegiatan praktek. Selamat menyaksikan. Selanjutnya kita masuk dalam pokok bahasan touch dan dual tester. Sebelumnya kita masuk ke materi dual tester, di mana fungsi dual tester adalah untuk mengukur sudut dual atau sudut yang terbentuk pada saat kontak platina dalam kondisi tertutup. Jadi digunakan untuk mengukur sudut yang diakibatkan oleh gerakan platina dalam kondisi tertutup. Kemudian komponen dual tester. Di dalam dual tester terdapat berbagai bagian yang berperan penting untuk menunjang fungsi dari komponen tersebut yang memiliki fungsinya masing-masing. Nomor satu yaitu jarum penunjuk, merupakan bagian dari dual tester yang memiliki fungsi untuk menunjukkan hasil pengukuran besarnya sudut dual. Yang kedua, skala pengukuran, merupakan bagian dari dual tester yang memiliki fungsi sebagai besarnya angka dari hasil pengukuran tersebut berdasarkan putaran mesin. Pada dual tester terdapat berbagai skala bergantung dari mesin kendaraan yang digunakan. Nah, jadi ada skalanya tergantung mesin yang digunakan. Ada mesin yang menggunakan 8 silinder, maka skalanya pun menggunakan skala yang 8 silinder. Kalau untuk mesin yang menggunakan pistonnya atau silindernya adalah 6 silinder, maka skalanya pun menggunakan skala 6 silinder. Begitu juga yang mesin menggunakan silinder 4, maka skalanya adalah skala yang menggunakan skala 4 silinder pada skala pengukuran. Kemudian yang ketiga adalah skrup penyetel, merupakan bagian dari dual yang memiliki fungsi penyetelan jarum penunjuk agar tepat menunjukkan angka 0. Jadi alat ini digunakan untuk kalibrasi pada sebelum kita menggunakan alat ukur ini. Yang keempat yaitu selektor, ya. Fungsinya sebagai perubah mode dari mode dual tester atau ke mode touch meter. Jadi punya dua pengatur merubah, yang bisa mengubah ke dual untuk mengukur sudut dan mengubah menjadi touch mengukur RPM meter. Selanjutnya yang kelima yaitu kabel merah, ya. Fungsinya untuk mengukur sinyal tegangan yang keluar dari koil, ya, menuju kontak platina. Sinyal tegangan ini akan muncul apabila kontak platina dalam kondisi tertutup, yaitu saat tegangan dan dari koil disalurkan ke massa, ya. Jadi kabel merah digunakan untuk itu. Kemudian yang keenam, kabel hitam, ya, fungsinya sebagai massa atau ground. Kabel ini dihubungkan ke negatif baterai atau bodi kendaraan. Selanjutnya cara menggunakan dual tester, ya. Yang pertama, persiapan kendaraan dan alat yang digunakan. Jangan lupa untuk mengkalibrasi. Yang kedua, lakukan kalibrasi, yaitu dengan men-set jarum ke posisi 0 menggunakan skrup penyetel, ya. Gunakan skrup penyetel untuk mengaturnya. Yang ketiga, memasang kabel merah dual tester pada terminal negatif koil. Ingat, kabel merah pada terminal negatif koil, ya. Atau dapat juga dipasangkan pada terminal distributor pengapian, ya. Kemudian kabel hitam, yang keempat, kabel hitam kita pasang pada ground atau negatif baterai, ya, atau bisa juga ke bodi kendaraan. Yang kelima, hidupkan mesin dan pastikan kondisi mesin sudah benar-benar panas. Yang keenam, pilih selektor, ya. Bisa menggunakan selektor dual tester,
berarti kita menggunakan pengukuran sudut platina. Dan kita juga bisa menggunakan touch meter untuk mengukur putaran mesin. Sekali lagi, di sini ada skalanya, ya, ada skala untuk mesin 6 silinder, ada skala mesin untuk 8 silinder, ada skala untuk mesin 4 silinder, dan seterusnya. Nah, jangan lupa membacanya pada skala-skala tersebut dengan teliti, ya. Kemudian yang ketujuh, ya, bandingkan hasil pengukuran tadi dengan standar yang diberikan atau yang ditentukan oleh pabrik pembuatnya atau ATPM, agen tunggal pemegang merek, ya, atau merek itu sendiri, ya, bandingkan atau sesuai keinginannya, sesuai standarnya, ya. Kemudian bila tidak sesuai spesifikasi, maka silahkan kalian menyetelnya, baik penyetelan pada kalau untuk sudut duel, penyetelan dilakukan pada celah platina. Namun kalau penyetelan pada touch meter atau RPM meter, maka kalian melakukan penyetelannya pada baut IMAS. Ya, biasanya baut IMAS ini ada pada karburator atau sering kita sebut baut setelan angin. Ya, silakan kalian menyetelnya di baut tersebut. Demikian cara penggunaan dari multitester. Penggunaan dari duel dan touch meter. Setelah ini kalian bisa menyaksikan tayangan keterampilan atau praktek dari penggunaan alat ukur ini. Oh, ini menggunakan 4 silinder, Pak, ya, ada 4 silinder. Ini kita akan mengukur nih, kan. Yang ini ke terminal negatif ignition. Oh iya. Terminal negatif mana ini ya? Ini. Yang ini ke masa mah bebas, ini aja boleh ya. Nih kita mau ukur apa? Tadi kan setel platina ya? ya, Pak. Ukur sudut duel. Nih duel nih. Ini tanda ininya ya. Pointernya ya. Diputar kemarin nih. Oh, Duel ya. warna orange. Ini kah? Noel. Ini berapa nih? Orange. Ini 4 silinder. 50. Bukan. Berapa? 45 derajat. 40 berapa? 5 ya. Ya, harusnya 52 derajat. Plus minusnya 2. Kurang, Pak. Berarti ini setelan platinanya apa? Terlalu renggang. Setelan platinanya kurang rapet. Oke. Sekarang RPM-nya pakai yang ini boleh, pakai yang ini boleh. Kita pakai yang ini aja nih ya. Hijau muda. Ya. Yang hijau muda tadi kan 0. Nah, 100. Ini 10, ini 12, ini 1100 ya, Pak. ya 1100 ya. RPM-nya sekarang 1100. Harusnya berapa? Diturunin. Harusnya berapa tuh, Pak? 850. Stasioner. Oh, 850. 50. Pada saat sudah, stasioner. 800. Tanpa AC itu ya. Udah. Oh, jadi RPM yang normal itu 850. Yang ngayun karena 50. karburatornya mungkin jadi kayak jadi ini dulu Kita mengukur rotasi per menit putaran sudut duel dan RPM ini menggunakan tachometer ya, 4 silinder. nah, ntar dulu ini harus dilepas dulu barang-barang elektronik Ya, lepas dulu biar nggak rusak kalau mati kita hidup benar. Itu negatif dengan negatif ignition. Oh iya. negatif ignition coil, yang satu kemasan. Ini kan nih 0 sampai 1500 per menit. Putaran per menit. Iya. Ini berapa nih? 0. Ini di angka berapa? 8 ya? Iya. Sampai 10 ya? Ya sekira-kira 850. Nggak stabil ya. Mesinnya udah tua, karburatornya. RPM putaran stasioner atau langsung ya segini kan. Iya. Dari sudut duel ini. Well, yang orange.
Nah, berapa derajat tuh? Yang orange itu Ini 4 ya. 4 silinder. 4 silinder. Oh, ini beda ya? 4, Beda. Iya, ada 6, 6 Beda, silinder. beda. Ya, Kita, Lihat kita ya, 4 silinder 4. tuh. 4 silinder sini. 4 silinder yang 4 atas silinder. berarti 45. Atau 5 adalah ya, harusnya 52 derajat plus minusnya 2. Iya. 50 derajat. Jadi ini setelan platinanya terlalu Besar. renggang. Renggang, Pak ya. Rapetin. Iya. Ini kebalikannya, kalau di sini kecil Silinder 4. ukurannya, maka di platinanya renggang, Pak ya. Kalau ininya misalnya hasilnya 60, platinanya Rapetan kerapetan. gitu, Pak. Ini berarti standarnya 52 plus minus 2 ya. Ini yang ada yang ke ukur 45. Jadi dia kecil, berarti di sini longgar di platinanya. Tadi bukunya mana? Demikianlah akhir dari kegiatan menyaksikan tayangan interaktif multimedia pembelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Silahkan kalian lanjutkan sesuai arahan pembimbing atau instruktur atau guru kelas kalian. Terima kasih atas menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.